Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi sitokin yang akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Siswi Handayani. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari sitokin. Sitokin merupakan protein atau glikoprotein yang diproduksi oleh leukosit dan sel-sel berinti lainnya. Sitokin bekerja sebagai penghubung kimia antar sel dan tidak bertindak sebagai molekul efektor. Ada 3 kategori fungsi sitokin dalam sistem imun, yaitu: pertama, sitokin sebagai mediator dan regulator respon imun alami. Kedua, sitokin sebagai mediator dan regulator respon imun. Ketiga, sitokin sebagai stimulator hematopoiesis. Saya Siska Septiawati akan menjelaskan tentang sifat Adapun ciri-ciri sitokin adalah: 1. Sitokin adalah polipeptida yang diproduksi sebagai respon terhadap rangsangan mikroba dan antigen dan berperan sebagai mediator pada reaksi imun dan inflamasi. Kedua, sekresi sitokin terjadi cepat dan hanya sebentar, tidak disimpan sebagai molekul proformat. Ketiga, sitokin sering berpengaruh terhadap sintesis dan efek sitokin yang lain. Keempat, efek sitokin dapat lokal atau sistemik. Kelima, sinyal luar mengatur ekspresi reseptor sitokin atau respon sel terhadap sitokin. Keenam, efek sitokin terjadi melalui ikatan dengan reseptornya pada membran sel sasaran. Ketujuh, respon seluler terhadap kebanyakan sitokin terdiri atas perubahan ekspresi gen terhadap sel sasaran yang menimbulkan fungsi baru dan kadang kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamzam Najadi akan menjelaskan peran sitokin dalam imunitas non-spesifik. Respon imun non-spesifik ini yang penting terhadap virus dan bakteri berupa sekresi sitokin yang diperlukan untuk fungsi banyak sel efektor, interaksi antigen dan makrofag, dan yang menimbulkan aktivitas TH, menimbulkan pelepasan sejumlah sitokin dan menimbulkan jaringan interaksi kompleks dalam respon. Peran sitokin pada imunitas spesifik. Sitokin berperan dalam proliferasi dan diferensiasi limfosit setelah antigen dikenal dalam fase aktivasi pada respon spesifik dan selanjutnya berperan dalam aktivasi dan proliferasi sel efektor khusus. Penyakit yang berhubungan dengan sitokin. 1. Penyakit keseimbangan TH1 TH2. 2. Shock petik. 3. Sitokin pada kanker limfoid dan myeloid. Sitokin dalam pengobatan. Dengan teknik rekombinan DNA, sitokin dapat diproduksi dalam jumlah besar. Sitokin dapat digunakan sebagai pengganti komponen sistem imun yang imunokompromis atau untuk mengerahkan sel-sel yang diperlukan dalam menanggulangi defisiensi imun primer atau sekunder, merangsang sel sistem imun dalam respons terhadap tumor, infeksi bakteri atau virus yang berlebihan. Rekombinan antisitokin telah diproduksi dan digunakan untuk mengontrol penyakit autoimun dan keadaan dengan sistem imun yang terlalu aktif atau patologi seperti alergi. Sitokin dapat digunakan bersamaan dengan imunoterapi. Limfosit dari penderita dengan tumor dapat dibiakkan dengan lingkungan IL-2 untuk mengaktifkan LAK yang sitotoksik, terutama sel NK. Kemudian sel tersebut diinfuskan kembali ke penderita. Nama saya Sariulan Cahya. Di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan. Sitokin adalah keluarga protein sebagai mediator dan regulator respon imun alami.
Sitokin bekerja saling berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk konsep network. Sitokin yang sama diproduksi oleh banyak sel, dan sitokin tertentu bisa bekerja pada banyak sel. Sitokin diproduksi sebagai respon terhadap inflamasi dan antigen. Pada umumnya bekerja seperti autokrin. Parakrin dengan mengikat reseptor yang mempunyai afinitas tinggi pada sel target. IL-2 merupakan sitokin yang penting untuk komunikasi antara subset limfosit dan sel natural killer, dan diduga bahwa fungsi TH1 mediated lebih sensitif terhadap hemostasis besi di tubuh. Pada defisiensi besi terjadi gangguan imunitas sehiler dan imunitas non-spesifik, dan salah satu mekanismenya diduga melalui penurunan produksi interleukin seperti IL-2. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.